Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru, para profesor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita uh, tentang hadis yang ke-24. Saya minta izin 1 menit aja sebentar ya. Iya, sebentar para peserta kajian Ustadz Firanda menghentikan sejenak kajiannya, mungkin ada keperluan. Tapi untuk mengisi, ini ada yang mau disampaikan teman-teman panitia? Ya, silakan. Ayah, mohon maaf tadi anak-anak pada biasa ponakan-ponakan lagi ribut. Lupa ada kajian. Ngerti, Ustaz, ngerti. Ya, silakan. Kita lanjutkan para dokter. Hadis yang panjang dari hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ya. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di malam hari dan di siang hari dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya. Firman Allah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya itulah sifat manusia yang memiliki potensi untuk senantiasa melakukan kesalahan, entah di malam hari, entah di siang hari, entah dosa yang disebabkan melalui pandangan yang haram atau pendengaran yang haram, entah mendengar ghibah, entah mendengar namimah, cercaan, makian, tuduhan yang tidak-tidak, ikut berlezat-lezatan mendengarkan acara-acara tersebut, atau melihat yang haram, lihat aurat wanita yang tidak boleh dilihat, ya, atau dosa-dosa yang disebut karena hati, sombong, angkuh, ujub, merendahkan orang lain, dan yang lain-lainnya ya. Sungguhnya potensi kita untuk berdosa siang maupun malam. Dan itu sifat dasar manusia. Ada solusinya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku Maha mengampuni seluruh dosa. Ya, fastaghfiruni, maka mohonlah ampunan dariku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya, ini dalil bahwasanya dosa semodel apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, jika seorang hamba minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertobat dengan segera. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah dengan taubat yang sungguhnya. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian. Sabiqu, cepatlah ila maghfiratin mir rabbikum, cepatlah menuju ampunan Rabb kalian. Karenanya para ulama mengatakan di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, taubat adalah kewajiban yang disegerakan. Jika seorang menunda-nunda taubat, maka dia telah berdosa dalam penundaannya tersebut. Selain dia berdosa dengan dosanya, dia juga berdosa dengan penundaannya. Sebagaimana kita dapati sebagian orang ketika mereka bermaksiat, dia ingin tobat, dia punya jadwal tobat. Saya akan tobat nanti kalau sudah umur sekian puluh tahun. Kalau saya sudah pensiun, saya akan bertobat. Kalau saya umur 60, saya akan bertobat. Kalau saya umur 65, saya akan begini, saya akan begitu. Betapa sering mereka dipanggil oleh Allah sebelum jadwal tobat tersebut. Makanya, tobat adalah, atau istighfar adalah kewajiban yang disegerakan. Wajib harus segera kita lakukan. Siapa yang menunda-nundanya, dia terjerumus dalam maksiat yang lain. Maka saya nasihati diri saya pribadi ya, di kehidupan dunia yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, segera kita bilang astagfirullah. Ya, kita lihat perempuan terbuka auratnya misalnya, dan itu sangat mungkin terjadi. Entah mereka tidak pakai jilbab, entah terlihat pahanya atau tangannya, lengannya atau
sebagian dadanya, kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan kita tunda-tunda ya. Kapan kita melakukan mendengar sesuatu yang haram, segera astaghfirullahalazim. Kapan kita merasa diri kita lebih tinggi, segera kita astaghfirullahalazim. Kapan kita merasa kita sedang riya, segera kita astaghfirullahalazim. Kapan kita merasa ujub, merasa hebat, kita astaghfirullahalazim. Sungguhnya Tuhan kita sangat mudah memaafkan dosa-dosa ya. Makanya Allah mengatakan fastaghfiruni, mohon ampunlah kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi masalah itu kita sering menunda-nunda. Ketika kita menunda-nunda dosa-dosa, akhirnya kita merasa itu hal yang biasa. Sehingga ketika kita bermaksiat, kita merasa tidak perlu istighfar. Karena hati kita ketika kita bermaksiat, hati kita semakin hitam. Ada titik noda hitam di hati kita, bertambah. Nah, kalau kita setiap maksiat kita astagfirullah, maka titik hitam tadi terhapuskan. Setiap kita maksiat bilang astagfirullah, ya Allah, aku bertobat kepada Engkau, titik hitam, noda hitam tadi akan terhapuskan. Tapi kalau kita biarkan, dan ini kenyataannya, saya berbicara tentang diri saya, terkadang kita biarkan maksiat tersebut, kita lupa untuk astagfirullah. Artinya biasa akhirnya. Kita melihat, kita mendengar, seakan-akan hal yang biasa, dan kita seakan-akan tidak perlu untuk astagfirullahaladzim. Padahal mata kita melakukan kemaksiatan, padahal pendengaran kita melakukan kemaksiatan. Ya. Padahal mulut kita terkadang berkomentar yang menyakiti hati orang lain dan yang lainnya. Dan Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Seorang yang beristighfar dari dosa-dosa, bertaubat dari dosa seakan-akan dia tidak berdosa. Dan ini di antara karunia Allah, at-taibu minadz-dzam, yang bertaubat dari suatu dosa, kaman la dzamba lahu, seperti tidak ada dosanya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam hadis qudsi ini, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa mencapai memudaratkan diriku, maka kalian memudaratkan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa memberi manfaat untukku, kalian memberi manfaat untukku. Tidak bisa. Ya Allah Subhanahu wa taala, intinya Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah tidak bisa dikasih mudarat, ya. Dia Maha Kuasa. Dan Allah tidak perlu manfaat dari yang lainnya karena dia Maha Kaya, ya. Dia Maha Kaya dan Maha terpuji. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, innahum la yadurrullaha syai'a." Kata Allah, wahai Rasulullah, janganlah membuat engkau bersedih orang-orang yang cepat melakukan kekufuran. Rasulullah ketika berdakwah, sebagian orang cepat semangat melakukan kekufuran. Semangat bukan cuma semangat maksiat, semangat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, jangan kau bersedih dengan sikap mereka. Innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak bisa memberi mudarat kepada Allah sama sekali. Mereka kufur, mereka maksiat, mereka ateis, tidak akan memberi mudarat kepada Tuhan Rabbul Alamin. Allah juga berfirman, "Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a." Siapa yang kembali ke belakang itu murtad, tidak akan memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid." Musa berkata kepada kaumnya, kalau kalian kufur, kalian ini kufur wahai Bani Israel seluruhnya. Bahkan wa man fil ardi jami'an, bahkan seluruh manusia di muka bumi kufur, ya. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, Allah Maha Kaya dan tidak butuh dengan seluruh alam semesta. Oleh karenanya tidak ada yang bisa beri mudarat kepada Allah dan tidak ada bisa beri mudarat, beri manfaat kepada Allah karena Allah tidak bisa diberi mudarat dan Allah tidak perlu dengan manfaat dari manapun karena dia Maha Kaya dan Maha Terpuji. Setelah itu Allah jelaskan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum, seandainya yang pertama dari kalian itu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, wa akhirakum, dan manusia terakhir yang Allah ciptakan. Wa insakum wa jinnakum, manusia pertama itu Adam, wa jinnakum, dan jin kalian, jin pertama sampai jin yang terakhir, seluruhnya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya hatinya seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Gampangannya kalau kita bilang semua manusia hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Semua jin misalnya hatinya seperti Jibril alaihissalam. Semuanya di puncak ketakwaan. Apa kata Allah? Ma zada fi mulki syai'a. Hal itu tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Allah tidak butuh dengan kebaikan yang kita lakukan. Allah tidak butuh dengan ketaatan yang kita lakukan. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian, bukan untuk Allah.
Wa in asa'tum, jika kalian berbuat maksiat, ya kalian yang menanggung jawab. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yashkur, berkata, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur kepada dirinya. Dia bukan bersyukur kepada, tidak, Allah tidak butuh dengan kebaikan dia. Siapa yang bersyukur adalah untuk dirinya sendiri. Jadi kita salat adalah untuk kita sendiri, untuk kita sendiri. Dengan kita salat kita tentram, dengan kita salat kita tenang, dengan kita salat kita beri kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita taat kepada Allah, Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia seluruhnya dari awal sampai akhir dan jin seluruhnya dari awal sampai akhir semuanya hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya hatinya seperti orang yang paling bertakwa yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekayaanku sama sekali, tidak akan menambah kekuasaan sama sekali. Ya, dan ini menunjukkan Allah Maha kaya, ya. Allah Maha kaya, ya. Berbeda dengan kalau kita manusia, kalau kita bicara tentang raja dunia kalau anak buahnya semakin taat kepada dia, dia semakin berkuasa. Dia semakin berkuasa. Kalau pasukannya semakin taat kepada dia, dia semakin hebat. Kalau anak buahnya semakin tidak taat, dia semakin terhina, semakin berkurang kekuasaannya. Ya, itu manusia, karena manusia membutuhkan kepada yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan makhluknya. Seandainya makhluknya semuanya seperti Nabi Muhammad SAW, tidak akan menambah kekayaan Allah sama sekali. Sebaliknya Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dari awal kalian sampai akhir kalian, manusia kalian dan jin kalian, seluruhnya, ya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, entah berapa, mungkin triliun manusia, ya, entah dari kita enggak tahu kapan hari kiamat, ya. Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya di atas hati seorang yang paling fajir, yang paling kejam, yang paling jahat di antara kalian. Semuanya Fir'aun taruhlah. Semua berhati iblis, misalnya. Semua kalian berhati iblis, semua hati kalian berhati Fir'aun. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya, sungguhnya, ya, tidak akan, ya, mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Fala yadhurrullaha syai'a. Tadi Allah mengatakan, wa may yanqalib ala aqibai fala yadhurrullaha syai'a. Siapa yang murtad tidak akan beri mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Ya, karena siapa yang bermaksiat adalah kembali kepada dirinya. Ya, Allah tidak akan mendapatkan kemudaratan. Allah hanya melihat apa yang kalian lakukan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi harus kita tanamkan pada diri kita, para hadirin, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita beribadah untuk kebaikan kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, dia bersyukur pada dirinya sendiri. Kita berbakti sama orang tua untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yusa'a fi athari falyasir rahimah." Siapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi, berbakti pada orang tua, melapangkan rezeki, menambah umur. Pahala disiapkan di akhirat kala. Ya, barang siapa rajin salat, semuanya kembali kepada diri sendiri. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita, ya. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Seandainya kita semua seperti Firaun, seandainya kita semua seperti iblis, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Apalagi kalau ternyata kita sendiri yang bermaksiat. Masih banyak hamba-hamba Allah yang bertakwa. Anda bermaksiat, Anda jahat, ya sudah. Masih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa inistakbaru, kalau mereka ternyata sombong, sungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Ya. Itu pun Allah tidak butuh dengan tasbih malaikat, Allah tidak butuh dengan ibadah malaikat. Semuanya kembali kepada makhluk itu sendiri. Setelah itu Allah menjelaskan tentang maha kayanya Allah. Allah berfirman, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin." Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dari awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin, seluruhnya berdiri di atas satu dataran. Fasa'aluni, semuanya minta kepada Allah, semuanya berdoa. Seperti contoh sederhana ketika di Padang Arafah, subhanallah, kita berdoa dari zuhur sampai maghrib. Masing-masing mengutarakan isi hatinya. Masing-masing berderai air matanya sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ini, minta anu, minta ini, minta anu. Ya.
Kata Allah, seandainya seluruhnya berkumpul dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, semuanya berdoa, minta kepada Allah. Mereka minta berjam-jam apa yang mereka minta. Fa'ataitu kulla wahyin mas'alatahu. Kemudian semuanya aku berikan permintaannya. Satu orang suruh duduk 1 jam minta. Apa yang dia minta? Banyak sekali minta. Ya Allah minta ini, minta anu, minta ini. 1 jam dia bisa memaparkan permintaan dia yang sangat banyak sekali. Apalagi kalau berjam-jam. Ya. Dan semuanya Allah kabulkan. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Semuanya Allah kasihkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Ma naqasa dzalika mimma indi." Tidak akan mengurangi kekayaan yang ada pada diriku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Kecuali seperti al-mikhyat, jarum kalau dimasukkan ke lautan kemudian diangkat kembali, apakah mengurangi air laut? Jawabannya tidak. Kalau kita ambil jarum, kita angkat, ada air akan tersisa di jarum, kemudian dia menetes kembali. Jarum kan licin. Tidak mengurangi sama sekali. Kelihatannya seperti mengurangi, tapi tidak mengurangi sama sekali. Bayangkan ya, bagaimana maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Allah Subhanahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a, bahwasanya tangan Allah penuh dengan pemberian. La tughidhuha nafaqatus saha'il lail wan nahar. Nafkah yang Allah keluarkan, yang Allah berikan kepada makhluknya seluruh alam semesta ini tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Allah Maha Dermawan, ya, siang dan malam. Afara'aitum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal arda fa innahum lam yaghid fi yaminihi. Lihatlah bagaimana menurut kalian, sudah berapa banyak yang Allah infakkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi pada manusia dengan miliaran manusia. Begitu banyak hewan-hewan Allah berikan, tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali, karena Allah maha kaya. Kalaupun berkurang tadi seperti jarum kalau dimasukkan dalam air laut kemudian diangkat kembali, seakan-akan berkurang tapi air tersebut menetes kembali. Ya, apalagi Allah Maha Pencipta. Bukankah di surga, ya, kenikmatan tiada henti-hentinya? Seorang makan, setelah makan Allah ciptakan makanan terus tiada henti-hentinya. Diambil bertambah lagi, diambil ditambah lagi, diambil ditambah lagi, tidak ada henti-hentinya. Ya, kata Allah ukuluha daim, makanannya tiada hentinya, ya. Abadi dengan kenikmatan yang abadi yang tidak pernah kurang, tidak pernah berkurang sama sekali, karena begitu dinikmati akan diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekayaan Allah tidak akan berkurang sama sekali. Dari sini maka seorang tidak perlu ragu-ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sering sampaikan, kalau kita minta kepada manusia, kita ragu-ragu, ya. Kita minta kepada manusia karena manusia betapapun kayanya dia, asetnya terbatas. Dan dia ya lama-lama juga dia tidak ingin asetnya terganggu. Anak Adam kalau kita minta kepada dia, sekali dia kasih mungkin dengan wajah senyum. Kita minta lagi dengan kedua, senyumannya mulai berkurang. Kita minta lagi ketiga, mungkin dengan wajah cemberut. Kita lagi minta keempat, dia mungkin mulai dengan wajah masam meskipun memberikan kepada kita. Kita mungkin minta kelima, minta keenam, minta ketujuh, minta ke-10 mungkin dia usir kita. Padahal dia kaya. Kenapa? Sekaya apapun manusia, ya, asetnya terbatas. Ya. Apalagi yang tidak kaya raya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita tahu kekayaannya, ya, tidak terbatas, maka tidak perlu malu untuk minta kepada Allah. Kalau Allah kasih berikan pemberian kepada Anda, apakah akan mengurangi kekayaan Allah? Jawabannya tidak berkurang sedikit pun. Ini mengajarkan kepada kita untuk berhusnudzan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha la yata'adzamuhu syai'." Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Kalau itu baik, Allah akan kabulkan. Kalau itu tidak baik, tidak pantas atau tidak pas buat kita, maka Allah tidak akan kabulkan. Tapi Allah akan berikan pahalanya di akhirat kelak. Setelah itu, ya, Allah berfirman, "Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya ini semuanya adalah amalan kalian. Aku ini maha kaya. Aku tidak butuh dengan salat kalian, aku tidak butuh dengan sedekah kalian. Aku tidak butuh dengan ketaatan kalian, aku tidak butuh. Dan tidak berpengaruh bagiku maksiat yang kalian lakukan. Sungguhnya aku menciptakan kalian liyanzura kaifa ta'malun, agar Allah melihat bagaimana apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian kerjakan. Tinggal nanti perhitungan.
Jadi apa yang terjadi yang kalian lakukan ini tidak ada kaitannya dengan beri manfaat kepada Allah atau beri mudarat kepada Allah, tapi semuanya kembali kepada kalian. Makanya Allah mengatakan, "Ya ibadi innama hiya a'malukum." Sungguhnya ini semua hanyalah berkaitan dengan amalan kalian. Uhsihalakum. Aku menghitungnya, ya mencatatnya untuk kalian sendiri. Tsumma uwafikum iyyaha. Kemudian aku akan memberi balasan terhadap amalan yang kalian lakukan tersebut, ya. Aku hanya mengumpulkan dan aku beri balasan, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat, ya, bahwasanya semuanya tercatat. Ahsahullahu wa nasuh. Kata Allah, Allah mencatat apa yang mereka lakukan, wa nasuh, dan mereka melupakannya. Mereka lupakan. Banyak kita, ya, kita ini banyak melakukan hal-hal yang mungkin yang kita lupakan banyak sekali. Ketaatan banyak yang kita lupakan, maksiat juga banyak yang kita lupakan. Seandainya kalau kita ditanya, siapa saja orang-orang yang pernah engkau zalimi seluruhnya, kita lupa. Manusia lupa, dia pernah zalimi siapa dia lupa. Kita tanya lagi, siapa orang yang pernah kau gibahi, yang kau sebutkan keburukannya? Kita lupa. Siapa orang-orang yang pernah kau rendahkan? Ya, kita lupa juga, siapa saja. Apa bentuk perendahan yang kau ucapkan kepada dia? Ya, makanya di antara kalau orang jarang bermaksiat, dia begitu maksiat dia ingat terus. Jadi kalau orang sering bermaksiat, maksiatnya kebanyakan sehingga dia lupa. Dia lupa. Tapi apakah kelupaan yang menjadi uzur bagi dia? Jawabannya tidak. Allah catat. Allah catat. Ya, Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebaikan sebesar dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan keburukan sebesar dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Zarrah sering diartikan dengan atom, yaitu sesuatu yang sangat kecil. Kalau bahasa Arab, zarrah itu semut kecil. Semut kecil, ya, sangat ringan. Kalau kita letakkan di daun timbangan, seakan-akan tidak ada nilainya. Ya, demikian juga ada yang mengartikan zarrah dengan kalau kita memukulkan tangan di tanah, kemudian di sini ada butiran-butiran pasir, kita ambil satu, itu disebut dengan zarrah. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kita buka jendela, kemudian terlihat partikel-partikel kecil yang terkena cahaya sehingga terlihat. Butiran-butiran kecil kalau kita ambil satu, sangat tipis banget. Kita letakkan di daun timbangan, maka tidak akan berpengaruh dengan timbang karena tidak ada beratnya, saking ringannya. Tetapi kalau itu berkaitan dengan amal soleh atau kemaksiatan, kita akan lihat hasilnya. Semuanya tercatat, jangan khawatir. Makanya Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun kecuali ada malaikat yang catat. Satu ucapan pun keluar. Enggak usah kata-kata banyak-banyak, satu ucapan sedikit saja. Allah catat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah mengetahui lirikan pandangan mata. Kita ngelirik begini lihat sesuatu yang haram, Allah catat, tercatat. Sebelum kau balikkan pandanganmu sudah tercatat. Ya, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap lirikan mata Allah catat. Bahkan bukan cuma itu, wa ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan oleh dada tercatat. Kau sombong, kau angkuh, merendahkan, kau suudzon kepada orang lain. Ya, berniat busuk, berniat buruk kepada orang lain tercatat. Tercatat. Hasad kepada orang, dengki kepada orang. Tercatat. Jangankan yang diucapkan oleh lisanmu, jangankan yang dilihat oleh matamu, jangan yang didengarkan oleh telingamu. Apa yang terbetik dalam hatimu, kebaikan, keburukan tercatat. Sebagaimana hasadmu tercatat, sebagaimana dengkimu tercatat, ikhlasmu juga tercatat. Tawakalmu kepada Allah juga tercatat. Semuanya tercatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sebesar dzarrah pun dia akan melihat hasilnya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antal kau akhaka biwajhin talik. Meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudaramu. Allah catat senyuman tersebut. Meskipun senyumanmu hanya bertepuk sebelah tangan. Mungkin dia tidak balas dengan senyuman. Tapi enggak ada masalah. Niatmu karena Allah tercatat. Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyakkit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam. Lindungi diri kalian dari neraka jahanam. Meskipun dengan bersedekah sepenggal butir korma. Bukan satu butir korma, sepenggal butir korma. Kalau kau tidak punya apa-apa, hanya satu butir korma, belahlah. Sepenggal kau makan, sepenggal kau sedekahkan. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, dan jangan pernah meremehkan kemaksiatan sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadu ma amilu hadira." Ya. Ya, wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang pelaku maksiat mereka berkata, "Ma li hadzal kitab?" Apa catatan amal ini? Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wa kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu yang besar ataupun yang kecil, semuanya dicatat. Dia menyangka di bahwasanya yang kecil-kecil tidak tercatat. Semua tercatat, apalagi yang besar-besar.
Perbuatan dia 20 tahun yang lalu, perbuatan 30 tahun, tercatat semuanya. Tercatat semuanya. Dia mengatakan, kitab apa ini? Wa wajadu ma amilu hadiran. Mereka mendapati apa yang mereka lakukan semuanya hadir. Allah juga berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairi muhdara wa ma amilat min su'in. Ketika hari tersebut setiap jiwa akan mendapati seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan hadir di depan dia, semua tercatat. Kalau kita sekarang aja catatan dengan flash disk saja semua catatan mungkin seumur hidup kita apa yang kita lakukan masuk flash disk satu bisa tanggal jam segini bikin ini, apalagi zaman sekarang, apalagi di hari kiamat yang teknologi Allah tentu jauh lebih canggih daripada segalanya. Ya, mungkin apakah yang dilihat berupa catatan, berupa visual, wallahu alam. Yang penting Allah mengatakan yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Setiap jiwa akan mendapati apa yang dilakukan hadir di hadapan dia berupa kebaikan, wa ma amilat min su' dan juga keburukan yang dilakukan akan hadir di depan dia. Semua tercatat. Luqman berkata kepada putranya, ya baniya, ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai putraku, kata Luqman, ya. Innaha in takum mithqala habbah, apa yang kau lakukan? Meskipun hanya sebesar biji, mithqala habatin min khardal, hanya biji sawi, fatakum fi sakhratin, kau sembunyikan dalam batu. Dalam batu kau sembunyikan, tidak ada yang lihat. Aw fis samawati, atau kau lemparkan di luar angkasa sana. Aw fil ardi, atau kau benamkan dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan hadirkan. Allah hadirkan. Jadi Allah mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum. Semuanya ini berkaitan dengan amalan kalian. Ya. Allah menciptakan kalian, diyanzura kaifa ta'malun. Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan. Uhsiha lakum, aku kumpulkan, aku catat semuanya untuk kalian. Untuk apa aku catat? Tsumma uwafikum iyyaha. Hari kiamat kelak aku akan balas seluruhnya. Hari kiamat kelak akan dibalas seluruhnya. Oleh karena seorang waspada, ya, dalam menjalankan ketaatan, menjauhkan diri pada kemaksiatan, semuanya tercatat. Semua tercatat. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, interaksi kita dengan pasien, interaksi kita dengan rekan kerja kita, dengan lawan jenis misalnya atau dengan yang lain, semuanya tercatat. Senyuman nakal, pandangan nakal, ya semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Ya, mungkin tidak ada yang lihat. Mungkin keluarga kita nggak lihat, istri kita nggak lihat, anak-anak nggak tahu, murid kita nggak tahu, ya. Tapi semua tercatat. Semuanya tercatat. Ya. That's why kalau kita tidak amanah, kita tulis resep nggak amanah, ya, maka tercatat. Ya. Masih ada jalan kalau kita sempat terjerumus dalam hal yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya akan ditampilkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati ternyata di hari kiamat dia mendapati kebaikan, hendaknya dimuji Allah. Alhamdulillah. Allah berikan taufik sehingga bisa beramal saleh. Makanya penghuni surga ketika pertama kali masuk surga, menginjakkan kakinya dalam surga langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk menuju surga. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak akan dapat hidayah laula an hadana Allah, kalau bukan Allah beri petunjuk kepada kami. Demikianlah mereka selalu menyandarkan keberhasilan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapati nanti di akhirat buah apa yang dia kerjakan selama ini, ketaatan yang dia lakukan selama ini, dia dapati hadir di hadapan dia, falyahmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa mendapati selain itu, ternyata maksiat yang dilakukan, catatan amal buruk, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Tidak ada yang maksa dia untuk melakukan maksiat. Jiwanya sendiri ingin bermaksiat. Dia memilih untuk bermaksiat. Dia memilih untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia memilih untuk dunia dan meninggalkan akhirat. Dia mengedepankan dunia daripada mengorbankan akhirat. Dia mengedepankan dunia dengan mengorbankan akhirat. Sehingga dia celah kecuali dirinya sendiri. Oleh karenanya Allah sebut dalam Al-Quran, ketika di hari kiamat kala, ya, iblis berkata, ya, kepada orang-orang di neraka jahanam, ya, iblis berkata, "Fala talumuni walumu anfusakum." Ya. Janganlah kalian mencela diriku, tapi celalah diri kalian sendiri, ya. Ya. Ya.
Aku tidak punya daya upaya illa an da'autukum kecuali aku hanya mendakwahi kalian dan kalian mengikutiku. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan kalian mencela diriku kata iblis, tapi celalah diri kalian sendiri. Iblis tidak pernah narik kita. Iblis tidak pernah dorong-dorong kita menuju tempat maksiat. Iblis tidak pernah paksa tangan kita untuk tanda tangan supaya kita dapat uang korupsi. Tidak ada. Kita sendiri yang milih. Dia hanya bisik-bisik aja. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku hanya menyuruh saja, kalian yang ikut memang ikuti aku. Iblis hanya nyuruh saja, hanya bisik-bisik. Tidak ada paksaan. Maka jangan kalian cela diriku kata iblis. Walumu anfusakum, tapi celalah diri kalian sendiri. Oleh karenanya orang yang sering menghisap dirinya di dunia dengan mencela dirinya, maka dia di akhirat tidak mencela dirinya lagi. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Kita di dunia ini kita serius. Apa yang sudah kita lakukan? Hari ini kita kerjakan apa? Apa yang sudah kita lihat? Baik atau haram? Apa yang sudah kita omongkan? Apa yang sudah kita komentari? Kegiatan sehari ini apa yang saya lakukan? Kita sering menghisap diri kita. Bahkan sisihkan waktu duduk merenung 5 menit, 10 menit. Kita renungkan apa yang kita lakukan hari ini. Sudah apa modal yang saya untuk lakukan untuk bertemu dengan Allah? Sudah berapa ayat yang saya baca? Sudah kebaikan apa yang saya berikan kepada masyarakat? Sudah perhatian apa yang saya berikan kepada anak dan istri? Apa yang sudah saya berikan kepada kedua orang tua saya? Orang tua sudah meninggal, sudah saya doakan kedua orang tua saya. Kita menghisap diri kita. Maksiat hari ini apa yang saya lakukan? Betapa banyak wanita yang saya lihat. Betapa banyak orang yang saya rendahkan. Betapa banyak musik-musikan yang saya dengar. Kita renungkan diri kita. Ya. Hisap diri kita sebelum kita dihisap. Dan Allah memuji jiwa dalam diri kita disebut dengan an-nafsul lawwamah. Kata Allah, "Fala uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah." Kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Jiwa yang suka mencela itu apa? Jiwa yang mencela, kalau kita ingin melakukan ini, ada sinyal dalam diri kita menolak. Dan itu menunjukkan hati kita masih hidup. Jiwa kita mencela. Kita mau, misalnya kita mau ingin melihat yang haram, hati kita, jangan, tidak boleh. Hati itu tidak benar. Meskipun nafsu kita menyuruh kita untuk melihat, tapi ada jiwa yang mencela, itu tidak benar. Ya, kita ingin nanda tangan suatu kontrak yang ini apa namanya, haram misalnya, ada bergetar dalam jiwa kita. Gemetar, takut ketahuan, malu, dan itu jiwa mencela. Kenapa kau lakukan itu? Tapi kita tanda tangan juga, ini hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ketika kita mungkin berduaan dengan wanita yang tidak halal bagi kita, kemudian kita mengganggu, kita melirik dengan lirikan-lirikan kita, ya terkadang ada perempuan yang genit, ada laki-laki yang genit. Allah Maha tahu. Ya. Hati kita mencela itu tidak boleh. Jadi, maka seringlah cela dirimu sebelum di dunia, kau tidak akan mencelanya di akhirat. Seringlah mencela dirimu di dunia, kau tidak akan mencelanya di akhirat. Sebaliknya, jika siapa di dunia mengikuti hawa nafsunya, dia akan mencela jiwanya pada hari kiamat kelak. Dia akan mencela jiwanya. Kenapa? Ketika di dunia dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Inilah para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang panjang yang mengingatkan pada kita bahwasanya kita sangat senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjelaskan tentang maha kekuasaannya. Ya. Maka Allah ingatkan, kalau kita ingin dapat hidayah, maka mintalah hidayah kepada Allah. Jika kita ingin mendapatkan rezeki, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita melakukan dosa, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah ingatkan, sungguhnya ini semua hanyalah amalan kalian. Kalian bermaksiat tidak beri mudarat kepada Allah. Kalian melakukan kebajikan tidak akan memberi manfaat kepada Allah sama sekali. Semuanya kembali kepada kalian. Innama hiya a'malukum. Ini yang sekiranya amalan kalian. Aku hanya mencatat. Aku akan beri ganjaran di hari kiamat kelak. Siapa yang mendapati kebaikan, makanya hendaknya dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan barang siapa yang mendapatkan keburukan yang tidak dia sukai pada hari kiamat kelak, maka jangan dia cela kecuali dirinya. Demi Allah, umur kita terbatas, ya, kemampuan kita terbatas, maka masing-masing ya menghisap dirinya sebelum dia dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sering-sering kita duduk, kita renungkan tentang diri kita, hisap diri kita, timbang-timbang. Ya, kata Umar bin Khattab tadi, hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Wazinuha,
qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Timbanglah amal kita. Ya, kita kalau urusan dunia kita catat, kita edit, kita perhatikan, kita hisab ya, kita timbang-timbang keuntungan, demikian juga amal soleh kita. Ya, amal soleh kita harus kita juga perhatikan agar kita tidak kecewa pada hari kiamat kelak. Wallahu alam bisawab. Kepada para dokter ini saya ingin sampaikan, mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas tausiahnya Ustadz. Sudah disampaikan panjang lebar mengenai haramnya berbuat zalim bagian kedua oleh Ustadz Al-Uji Firanda. Demikian ada pertanyaan di kolom chat. Boleh saya bacakan Ustadz? Boleh, silakan. Ini ada Ahwat yang bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jika ada seseorang yang dilabeli Ustadz Sunnah, berarti kita sudah kenal semua karena Ustadz Sunnah ya. Kemudian ternyata baru tahu beliau ini, Ahwat ini, bahwa dia berbuat kezaliman yang merugikan banyak orang. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Meninggalkannya saja atau memberikan efek jera? Kami sudah coba, si Ahwat ini sudah coba memberi nasihat, tapi dia malah bersikeras membenarkan tindakannya. Ana bisa tahu kezalimannya Ustadz tadi karena Ana bekerja pada yayasan beliau. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ingat bahwasanya tidak semua orang dilabeli kemudian di atas sunnah berarti kemudian dia lurus dalam segala hal ya. Ataupun dilabeli dengan ustadz, ya, belum tentu dia lurus dalam segala hal. Kita dapati namanya manusia ya kadang hanya berilmu namun tidak diamalkan, kadang ilmunya ngawur, kadang amalnya ngawur ya. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Ya, nasihat saya kepada si akhwat, kalau memang ustadznya tersebut berbuat zalim, maka dinasihati. Kalau dia tidak mampu nasihat sendiri, maka mungkin berkelompok untuk nasihati ustadz tersebut. Kalau menurut dia melakukan efek jera bermanfaat bagi diri ustadz dan juga kepada umat, tidak jadi masalah. Niat yang penting kita niat baik, bukannya sekedar balas dendam. Jangan kita melakukan sesuatu karena balas dendam, tapi lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang menurut sang akhwat memberi efek jera kepada sang ustadz itu perlu, sehingga ustadz tadi bisa berubah, atau paling tidak kezalimannya tidak menjalar ke mana-mana, maka tidak jadi masalah. Tapi saya ingatkan, lakukan karena Allah, bukan karena dendam. Ya, agar usaha yang dilakukan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin untuk diperbaiki tanpa harus dengan efek jera, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa dengan efek jera, silahkan dilakukan. Ya, saya lebih memilih memberi efek jera daripada yang sekedar meninggalkan. Saya lebih memilih memberi efek jera daripada sekedar meninggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari seorang ikhwan Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz ingin bertanya, Ana akhir-akhir ini sering mendapatkan bisikan kekufuran, yaitu keraguan akan adanya Allah. Apakah itu menjadi pembatal keislaman seseorang? Mohon pencerahannya Ustadz. Jawabannya tidak. Demikianlah iblis ya, berusaha membuat kita ragu tentang adanya Tuhan. Dan itu sudah Nabi sebutkan dalam satu hadis ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, iblis datang akan beri keraguan. Saya sarankan kepada yang bertanya ini untuk nonton video klip di YouTube yang judulnya tentang video klip saya di YouTube channel saya dengan judulnya dalil-dalil adanya Allah. Dalil-dalil adanya Allah. Situ saya akan sebutkan termasuk syubhat ini. Kemudian juga dalil adanya Allah, dan ada 3 serial itu tentang pertama dalil adanya Allah, yang kedua macam-macam ateis, dan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ateis. Karena syubhat-syubhat ini terkadang dilontarkan oleh manusia, terkadang dilontarkan oleh iblis dengan bisikan-bisikan. Pemikiran-pemikiran yang melintas itu menimpa banyak orang. Saya karena sering mengalami seperti itu, cara pertama kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak usah. Siapa ada iblis, masa Tuhan begini? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan ada. Ya. Bagaimana alam semesta ini bisa ada? Bagaimana mengatur tidak ada Tuhan? Betapa sering teman saya berdoa, kita sering berdoa Allah kabulkan. Sering kita ada keperluan tiba-tiba tepat Allah berikan apa yang kita butuhkan. Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Ya, teman saya banyaklah kejadian yang membuktikan Tuhan itu ada. Tapi kalau yang bertanya mau detail, silakan nonton 3 video klip yang sudah saya sampaikan. Pertama judulnya dalil-dalil adanya Tuhan. Yang kedua, macam-macam model-model ateis, karena ateis bermacam-macam. Yang ketiga, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum ateis dan bantahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari seorang akhwat.
Assalamualaikum, Ana punya rumah kontrakan petakan di sebelah rumah Ana dan menerima suami istri yang beda agama. Awalnya mereka bilang sudah nikah siri secara Islam walaupun akhirnya ketahuan suaminya kembali ke Kristiani. Sudah lama Ana kasih tahu agar pindah saja, jangan di sini tapi mengingat menimbang istrinya hamil, kemudian lahiran dan sekarang anaknya sudah 1 tahun 5 bulan. Ana memberanikan diri untuk mengingatkan mereka untuk pindah. Nah, kalau sudah begitu, apakah si si ahwat ini zalim, Ustadz? Apakah ini suatu kezaliman yang bisa diterima atau gimana? Saya rasakan tidak, seorang punya hak untuk menentukan kalau dia sudah terlanjur sewa misalnya, sewa ternyata setahun, ya sudah mau apa boleh buat ya. Dia sudah bayar, ya sudahlah. Kecuali kalau dia bohong, dia bilang gini-gini, kemudian dia bohong, kita berhak untuk kamu bohong, kamu nggak jujur. Hmm. Jadi saya mohon maaf tidak bisa lanjut. Tapi kalau dia jujur, kemudian terjadi setelah itu di luar dugaan kita misalnya, dia jujur awalnya tidak apa, ternyata murtad misalnya, kita berusaha nasihati, kalau bisa kita nasihati, panggil tuh orang untuk dinasihati, siapa tahu dia bisa kembali kepada Islam. Setelah itu kalau waktu sewa sudah selesai, kita berhak untuk tidak menerima. Silakan, kita khawatir nanti diikuti sama yang lain ya. Kita punya alasan, kita berhak tidak melanjutkan, itu hak kita. Kita tidak zalim. Kita tidak zalim. Lain halnya kalau dia sudah bayar, kemudian kita putus tengah jalan tanpa ada sebab yang syar'i, maka itu tidak diperbolehkan. Itu namanya memutuskan sepihak, itu adalah kezaliman dia. Tapi kalau sudah waktunya untuk selesai, kita berhak untuk tidak melanjutkan dia. Boleh-boleh saja. Allah alam bisawab. Ya, jadi akhwat ini rupanya Ustadz dia kepikiran karena apabila si lelakinya sudah Kristen kan, jadinya kan itu sudah tidak sah untuk mereka berkumpul. Jadi seolah-olah dia menyediakan tempat untuk terjadinya perzinahan gitu Ustadz. Nah, jadi dia makanya saya lihat tadi kalau memang itu orang bohong, ternyata tadi bilang ternyata ketika diketahui ternyata dia bohong, dia berhak untuk memberhentikan. Tapi beda kalau ternyata dia tadinya tidak murtad, kemudian di tengah jalan dia murtad, nah ini lain cerita ya. Kita nasihati. Dia sudah bayar 1 tahun, kita tidak boleh mendolimi. Sudah, itu urusannya dengan Allah. Nah, tapi lain halnya kalau tadi dia awal dia bilang saya ini Islam, istri saya Islam, ternyata dia bohong. Ternyata dia sejak awal ternyata bukan Islam, ternyata dia murtad misalnya. Maka si akhwat boleh berhak menghentikan karena dibangun di atas kebohongan, informasi yang tidak benar. Hak dia. Tapi kalau ternyata murtad tersebut muncul belakangan, ya tugas dia hanya menasihati sambil dia menyelesaikan waktu sewa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Ada satu pertanyaan dari seorang ahwat dari Ikhwan Ustadz. Jika kita pernah mengambil uang secara orang lain secara zalim dan ingin kita kembalikan, tapi kita lupa jumlahnya. Nah, antara jumlah yang besar atau jumlah yang kecil, yang mana yang harus kita pilih Ustadz? Apabila kita untuk lebih hati-hati kita anggap aja yang besar. Lebih hati kita anggap yang besar. Oh, gitu. Hati-hati. Kalau ternyata lebih, anggap aja sedekah. Anggap aja apa? Sedekah atau hadiah. Tapi kita waspada, kalau kita ragu besar atau kecil, pilih aja yang besar, lebih hati-hati ya. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari seorang akhwat. Assalamualaikum, izin bertanya, saya pernah mendengar kalimat tidak usah menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang percaya tidak butuh dan yang jahat tidak akan peduli. Kalau begini, kapan dan dalam keadaan seperti apa kita harus membela diri kalau merasa dizolimi, Ustaz? Ulang-ulang, jangan menjelaskan. Pelan-pelan. Jadi ada pernyataan, tidak usah menjelaskan dirimu. Artinya ketika sedang dizolimi, tidak perlu cerita gitu maksudnya? Enggak, maksudnya jangan pernah menjelaskan dirimu kepada siapapun. Karena orang yang percaya tidak butuh atas penjelasan dirimu, dan yang jahat tidak akan peduli. Nah, kalau kita mau berpegang pada pernyataan ini, Ustadz, kalau kita dizolimi, kita harus gimana, Ustadz? Enggak ada dalilnya seperti itu. Kita perlu, jangan jelaskan siapa. Enggak, kita enggak ada masalah. Kalau ada keperluan kita jelaskan diri kita, tidak ada masalah. Kita mau kerja, kita enggak jelaskan diri kita. CV kan. Perlu jelaskan gimana cara kita mau daftar sekolah kita. Kamu udah lulus SMP enggak? Mana buktinya? Kita jelaskan saya sudah lulus. Ini nilai saya. Nah, itu enggak benar secara mutlak. Itu mungkin dalam hal tertentu ketika kita sukanya berkeluh kesah kepada manusia, mungkin perlu, enggak perlu kau keluh sama orang. Mungkin perkataan itu cocok, tapi tidak secara mutlak. Ya, di antaranya kalau seorang dizolimi, dia boleh menjelaskan saya sedang dizolimi. Dan itu di antara gibah yang diperbolehkan. Kalau dia dizolimi, dia boleh mengadu kepada yang bisa menghentikan kezaliman tersebut. Kepada penguasa, kepada polisi misalnya, atau kepada pihak yang berwajib. Kalau memang dia dizolimi dan dia berharap dengan laporan tersebut kezalimannya bisa dihilangkan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa ya.
Jadi pernyataan tersebut tidak selalu benar ya Ustadz ya? Ya tidak selalu benar ya, tidak selalu Iya. benar ya. Oke Ustadz, ada satu lagi dari ikhwan kita bertanya, salah satu perbuatan zalim yang saya yakini sebagai haram adalah merokok. Dengan keyakinan ini, apakah saya punya kewajiban untuk menyampaikan keharaman ini kepada muslim lain yang merokok Ustadz? Jadinya kayak cari gara-gara nih Ustadz. Gimana Ustadz? Jadi begini, dalam bernahi mungkar, menegur kemungkaran, maka para ulama mensyaratkan kemungkaran tersebut harus disepakati bahwa itu kemungkaran, bukan khilaf yang kuat. Kalau itu khilaf yang kuat, maka tidak ada pengingkaran kemungkaran, yang ada hanya menyampaikan. Menurut saya. Ya, contoh sederhananya, contoh. Misalnya kunut subuh. Kunut subuh ada khilaf di kalangan para ulama. Ada beberapa pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Mazhab Hambali mengatakan tidak bid'ah tapi juga tidak sunnah. Artinya orang melakukan tidak diingkari. Ya. Ini masalah khilafiyah. Taruhlah ada seorang mengikuti mazhab Hanafi, maka dia tidak boleh kemudian maki-maki dan yang lainnya meningkari. Dia hanya bisa menurut saya. Ini masalah khilafiyah. Diperselisihkan oleh para ulama tentang status ibadah ini. Ya, kalau orang menerima ya sudah, kalau enggak ada masalah. Lain halnya kalau itu kemungkaran yang disepakati. Misalnya minum khamar, kita boleh tegur, tak boleh. Itu tercela karena semua orang sepakat hukumnya khamar adalah haram. Ya, seperti itu. Nah, rokok, apakah ada khilaf? Setahu saya zaman sekarang tidak ada khilaf lagi. Karena kita bertanya, kita punya dalil-dalil umum bahwasanya tidak boleh beri mudarat kepada diri sendiri, ya. La darar wala dirar, tidak boleh memberi mudarat kepada diri dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Dan pada rokok terkumpul dua-duanya, memberi mudarat kepada diri sendiri dan memberi mudarat kepada orang lain. Yang tahu itu mudarat atau tidak, tanya dokter. Saya rasa seluruh dokter sepakat bahwasanya rokok itu memberi mudarat kepada diri sendiri dan juga mudarat kepada orang lain. Meskipun dokternya juga merokok ya. Tapi ini perkara yang disepakati. Ketika ini perkara yang disepakati, maka tidak mengapa kita negur. Tapi saya perlu ingatkan, tegur tetap dengan cara yang halus. Apalagi rokok adalah suatu kebiasaan. Kalau kita kembali kepada orang-orang tua kita dulu ya. Misalnya kita lihat ada misalnya orang tua kita yang merokok, dan dia tidak merasa itu maksiat sama sekali. Bagaimana dia merasa itu bukan maksiat? Kan lihat kiai juga merokok. Apalagi dia dengan merokok dia bagi-bagi, dia bahkan bawa rokok ini kemudian dia bagi-bagi. Dia itu merasa berbuat baik kepada orang lain. Taruh rokok depan semuanya ngambil. Sehingga kita membuat dia paham itu maksiat tidak mudah ya. Kita harus pelan-pelan sampaikan itu setahu saya tidak boleh karena ini gini-gini. Sampaikan saja dengan cara yang halus. Ini sebenarnya dia adalah kemaksiatan yang disepakati. Namun karena ada orang yang melanggarnya, terutama orang-orang agamis, ustadz, kiai yang juga merokok, sehingga suatu menjadi perkaranya menjadi suatu yang samar. Padahal dokter semua bilang hukumnya haram. Karena ini hukumnya kembali kepada ilmu dokter. Apakah dokter bilang mengatakan rokok bermanfaat? Saya rasa tidak ada ya. Meskipun dokternya juga merokok, dia pasti bilang rokok juga berbahaya. Meskipun dia merokok ya. Jadi intinya silakan dinasihati, menegur, tapi cara yang halus. Terus kita melihat juga masalah mana yang lebih utama daripada yang kurang utama. Saya bilang contohnya, saya ada keluarga yang merokok. Dia merokok depan saya dan saya sedang berbicara tentang agama dengan masalah lain. Terkadang dia merokok, saya batu-batu, tapi saya tetap sampaikan. Saya tidak singgung rokoknya dulu. Ya saya bertahan meskipun saya juga batu-batu. Saya tidak suka orang merokok. Orang rokok dari jauh saja saya bisa terganggu. Karena saya tidak biasa sehingga baunya sangat mengganggu. Terkadang saya bertemu dengan keluarga tadi, kerabat, dia merokok depan saya, tapi saya ada bicara mungkin dia masalah syirik, masalah yang lain, terpaksa saya bertahan. Jadi maksud saya ketika kita mengingkari kemungkaran, kita lihat juga prioritas mana yang lebih utama. Dan kalaupun kita harus mengingkari rokok dengan cara yang baik, terutama kepada kerabat, kepada kawan, pelan-pelan dengan cara lembut. Intinya kalau kita ingin nasihati, beri kesan kepada orang tersebut kita ingin kebaikan. Bahwasanya saya ini ingin baik sama kamu. Tentunya tidak ngomel-ngomel, tidak merendahkan. Ketika dia tahu kita ini menasihati karena kita sayang sama dia. Kalau dia tidak terima pun dia tidak marah-marah. Ya saya belum bisa. Karena dia tahu kita sayang sama dia. Tapi kalau dia tahu kita nggak sayang sama dia, maunya kita mencela, menghinakan dia depan umum, tentu dia akan balas dendam, dia akan membela diri. Maka saya bilang di antara tugas seorang pemberi nasihat, dia berusaha mengesankan kepada orang yang dinasihati bahwasanya saya sayang sama kamu. Sebagaimana para anbiya mereka mengatakan innilakum nasihun amin. Saya ini ingin kebaikan bagi kalian. Kata para nabi seperti itu. Wa ana ansahu lakum. Aku ingin nasihati kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian. Demikianlah para nabi ketika mereka berdakwah, mereka mengesankan kepada
audiens bahwasanya kami ini ingin kebaikan kepada kalian. Makanya kalau kita ingin orang merasakan kita ingin kebaikan kepada mereka, maka metodenya yang harus kita pilih-pilih dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Saya rasa itu juga jadi banyak pertanyaan buat kita semua ya Ustadz. Karena kita memang sangat ingin menegur, tapi ya itu nggak enak karena ya mungkin guru kita atau orang yang kita hormati. Jadinya serba salah kayak cari gara-gara gitu Ustadz. Enggak. Saya bilang kalau kita justru kita jangan cari gara-gara. Kita dengan cara yang lembut ya. Ya. Meskipun guru kita coba kalau kita bilang, Pak, saya sangat sayang sama Bapak. Saya merasa banyak utang budi. Saya sekedar nyampaikan, Pak, sekedar unek-unek. Mudah-mudahan Bapak tidak ini, saya ingin kebaikan. Setahu saya ini enggak boleh, gitu aja. Dia enggak terima, ya sudah. Kamu ya udahlah, itu resiko. Resiko harus kita. Tapi kalau kita pekewu, kita enggak pernah tegur, enggak akan ada orang berubah. Oh, gitu. Yang membuat kita ini tidak berubah ini karena pekewu. Si ini pekewu, si A pekewu sama si B. Terus siapa yang mau negur? Betul, Ustaz. Yang perlu kita perhatikan ada teguran tapi cara yang baik. Cara yang baik bagaimana caranya? Itu yang kita harus pikirkan. Bukan kita pekewu akhirnya kita tidak menegur sama sekali. Ya. Takut dia benci, tegur aja tapi dengan cara yang baik. Maaf Pak, mohon maaf saya sayang sama Bapak, Bapak jasa besar. Makanya saya ingin kasih tahu mudah-mudahan ya kalau Bapak mungkin saya salah tapi ini yang saya sampaikan. Ya gitu aja mungkin dia. Intinya kita atur kata-kata menunjukkan kita hormat sama dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustaz, akan saya bacakan semampunya ya Ustaz ya, sampai Ustaz berhenti menjawab ya. Assalamualaikum Ustaz, jika kita berjanji dengan seseorang, tapi qadar Allah, janji tersebut batal. Apa itu termasuk dengan zalim? Kita zalim terhadap orang yang kita janjikan tersebut dalam pertemuan itu. Wallahu alam, kalau kita niatnya bukan untuk menipunya, maka tidak tercela. Dengan syarat janji tersebut tidak beri mudarat kepada dia. Contoh, saya bilang begini. Insya Allah saya kalau saya saya dapat naik gaji, saya akan angkat kamu sebagai supir saya misalnya. Saya lagi lagi diorbitkan untuk jadi manajer misalnya. Kalau saya jadi manajer, kamu jadi supir saya. Ya. Ternyata saya tidak jadi manajer. Ya sudah, apa boleh buat? Saya tidak niat menipu dia. Ya sudah, saya tidak berdosa. Ya, itu niat baik ingin saya ungkapkan, ternyata saya tidak mampu melakukannya. Karena satu lain dan lain hal. Beda kalau saya bikin mudarat. Contoh saya bilang begini. Sudah, saya akan jadi manajer. Kamu berhenti aja dari majikanmu. Wajib berapa? 3 juta. Oh, sama saya 5 juta, jangan khawatir. Dia berhenti. Ternyata kita tidak jadikan dia supir. Ini kita beri mudarat sama dia. Iya. Kita harus ada minta maaf, mohon maaf, kita kalau ada sesuatu yang perlu kita berikan untuk menangkan hatinya, kita kasih. Jadi janji yang buat dia kena mudarat, itu sebenarnya mengatakan haram, harus berusaha kita penuhi. Tapi kalau tidak memberi kemudaratan kepada dia, hanya sekedar kita niat baik, maka tidak jadi masalah, ya Allah beri kita uzur. Lain halnya kalau kita sejak awal kita janji, ternyata kita niatnya tidak menepati, maka itu sifat orang munafik. Jadi saya ulangi, seorang berjanji, pertama niatnya ingin dia penuhi, ternyata tidak mampu, maka tidak jadi masalah. Yang kedua, seorang berjanji, niatnya ingin dia penuhi, tetapi kalau tidak dia penuhi memberi kemudaratan kepada orang lain dan kemudaratan tersebut timbul karena akibat janji dia, maka ketika itu dia harus minta maaf. Karena tidaknya dia menepati janji membuat kemudaratan kepada orang lain. Yang ketiga, dia berjanji dengan niat tidak dia tepati. Ini ciri orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lanjut pertanyaan Ustaz dari seorang akhwat. Assalamualaikum. Izin bertanya, saya ada saudara laki-laki, namun saudara saya ini jauh dari melaksanakan perintah Allah dan melakukan kegiatan maksiat. Sudah sering diberikan nasihat, namun tidak dipedulikannya, dan akhirnya kami sedikit tidak peduli dengan dia. Apakah dengan kami tidak peduli itu kami zolim terhadap dia, Ustaz? Padahal kita sudah kasih nasihat, gimana Ustaz? Saya khawatir saudara punya hak yang tidak akan pernah berhenti. Bagaimanapun dia saudara kita. Dia mau zalim, dia mau apa. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolonglah saudaramu, dia berbuat zalim atau tatkala dia dizalimi. Kalau dia dizalimi, maka tolong dia. Kalau dia berbuat zalim, tahan dia dari kezalimannya. Tetap kita berusaha menolong, apalagi saudara kandung kita ya. Maka jangan pernah meninggalkan. Kapan kita meninggalkan dia, dia bisa dibawa oleh syaitan semakin parah. Ya, tapi mungkin intensitas kita menasihati dikurangi. Yang mungkin tiap hari sehari 3 kali, saking semangat, dirubah jadi seminggu 3 kali. Ya, kadang-kadang orang ada saat momen yang tepat kita sampaikan lagi. Siapa tahu pas kita sampaikan di saat Allah sedang buka hatinya, masuklah nasihat kita. Tapi jangan ditinggalkan. Saudara tetap saudara, kita tinggalkan akan semakin parah. Ya.
berharap pendapat yang benar adalah pendapat kedua. Pendapat kedua bahwasanya kalau seorang sudah bertobat maka catatannya pun dihapuskan. Tapi ada pendapat pertama yang mengatakan tetap diperlihatkan catatannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Para dokter sekalian, rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini saya bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.